semuanya. Jadi kita langsung masuk ke dampak kalau tidak cuci tangan. Nah, kakak mau tanya nih, kalau misalnya kalian tuh makan, mesti kalian cuci tangan dulu apa enggak? Ayo. Nah, kalau misalnya ada yang makan tidak cuci tangan, nanti di tangan kita tuh ada kuman loh. Nah, kalau kuman itu nanti dari tangan kita bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, mesti kalau masuk ke dalam tubuh kita tuh kira-kira teman-teman semuanya, adik-adik semuanya ini tuh lewat mana? Ayo biasanya, ada tahu nggak? Ih, pinter. Jadi salah satunya itu kalau misalnya kuman masuk ke dalam tubuh itu lewat mulut melalui makan. Hanya megang makan itu diucap-ucap terus mata kita bisa gatal, bisa merah. Kalau misalnya kita pegang sama teman kita gitu, nanti dari tangan kita yang kotor ini nih tidak cuci tangan, nanti kumannya tuh pindah ke teman kita, jadi teman kita bisa ikutan sakit juga. Jadi kita harus apa dulu? Terus kalau misalnya kita main-main gitu, terus kita mau ke tempat kita mau salaman atau mau ngelakuin apa, kita harus cuci tangan dulu ya. Cuci tangan. Siapa nih di sini yang udah tahu bagaimana cara cuci tangan yang benar? Ayo, kakak contohin. Masing-masing di tempatnya masing-masing ya. Keran air, kita nyalain keran air. Habis itu kita pura-pura basahi tangan terlebih dahulu. Ayo kita pura-pura basahi tangan terlebih dahulu. Kalau sudah, kita ambil sabun. Kita udah ambil sabun nih. Berarti kita gosok telapak tangan kita, karena ini kan yang biasanya kita megang sepatu kan. Tuh, kita gosok telapak tangan. Biasanya kumannya tuh banyak nempel di sini. Jadi kemudian kita gosok punggung tangan. Gosok punggung tangan. Kanan dulu, habis itu kiri. Sudah punggung tangan? Sekarang kita masukkan ke sela-sela jari. Biasanya kuman itu sering sembunyi di sela-sela jari kita. Jadi ini kita gosok-gosok sela-sela jari. Kalau udah, kita kunjukkan tangan kita tempelkan ke telapak tangan. Nah, ini buat membersihin kuman-kuman yang ada di kuku kita. Nah, kita putar kanan, lalu ganti kiri. Setelah itu jempol. Kita putar jempolnya. Gantian, kita putar jempolnya. Kalau sudah, yang terakhir adalah kita mencuci bagian pergelangan tangan. Oke, gantian. Nah, ini udah semua nih. Sekarang kita pura-pura nyalain keran lagi. Ayo kita nyalain kerannya. Lalu kita basuh biar kumannya ikut mengalir sama dengan airnya. Tahu nggak kenapa sih kita harus cuci tangan? Kalau kita cuci tangan kan tangan kita jadi bersih dan wangi. Nah, karena tangan kita bersih dan wangi, kita tuh bisa mencegah sakit perut dan diare. Selain itu juga badan kita tuh jadi sehat. Jadi kita tuh bisa belajar bareng teman-teman, belajar dengan semangat. Jadi jangan lupa ya setelah cuci tangan. Pernah membayangkan nggak sih kalau di sekeliling kita tuh nggak ada air? Pernah nggak? Pernah kan? Pernah kan? Nah, nanti sini cuci tangan nih karena tangan kalian kotor dan kalian ingin makan. Kan nggak mungkin kan kalau misalkan tangan kotor. Alternatifnya kalau nggak ada air pakai apa? Nah, bersihkannya dari noda atau debu. Yang kakak praktekin ya.
di tempat yang